Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Vina Lorenza. Di sini saya dari kelompok 4 bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan eh, tugas besar untuk keperluan ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan anggota-anggota saya. Di sini ada Elvira Saharani Raja Guguk, Tanti Ardiana, Fazla Anisha Ramadila, dan saya sendiri Vena Lorenza. Pertama pertama di sini eh, kami mengambil jurnal mengenai topik decision support system atau sistem pendukung keputusan, di mana jurnal pertama itu berjudul Implementation of Mura in Decision Support System Optimization for Hotel Accommodation Services. Eh, Mengenai abstraknya di sini pada penelitian ini, penelitian pada jurnal ini bertujuan untuk mengoptimalkan sistem pendukung keputusan dalam pemilihan layanan akomodasi hotel dalam menggunakan metode multi-objective optimization on the basis of ratio analysis atau disingkat MORA. Nah, Muara sendiri ini digunakan untuk membantu pengguna dalam menentukan pilihan mereka dalam memilih akomodasi hotel berdasarkan beberapa kriteria yang diberikan, kayak layanan, fasilitas, kenyamanan kamar, kebersihan, dan value for money, dan juga terakhir itu lokasi. Lalu hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa hotel The Trans Luxury Hotel itu menempati peringkat pertama dengan nilai total Y tertinggi, diikuti oleh Pullman Bandung Grand Central di posisi kedua dan posisi ketiga itu ada Hilton Bandung. Peringkat ini menunjukkan efektivitas Mora dalam menghasilkan rekomendasi akomodasi yang paling sesuai berdasarkan preferensi dari penggunanya. Lalu pada bagian introduction itu pada penelitian ini dilakukan karena adanya kebutuhan akan sistem pendukung keputusan yang efektif dalam membantu pengguna untuk memilih layanan akomodasi hotel. Hal ini nih penting karena mengingat banyaknya kriteria yang harus dievaluasi untuk menentukan pilihan terbaik dari hotel-hotel yang disediakan. Metode Muara sendiri ini dipilih pada penelitian ini karena kemampuannya untuk mengevaluasi berbagai kriteria sekaligus dan mengutamakan alternatif secara komprehensif. Muara sendiri membantu meningkatkan akurasi keputusan pengguna dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting yang berdampak pada kualitas akomodasi, seperti fasilitas dan pelayanan yang ditawarkan oleh pihak hotelnya. Lalu pada research metodologi ini menjelaskan beberapa tahapan dari metode Mora yang terdiri dari pertama itu ada eh, tahapan pertama itu ada penentuan kriteria, bobot, dan alternatif, di mana pada penelitian ini menggunakan 6 kriteria utama, yaitu di sini ada lokasi, kebersihan, layanan, value for money, kenyamanan ruangan dan kualitasnya, dan terakhir ada fasilitas. Di mana pada setiap kriteria itu memiliki kategori di mana C1 atau lokasi itu maksimal, C2 atau kebersihan itu kategorinya maksimal, C3 atau layanan itu maksimal, C4 untuk nilai untuk uang atau value for money itu adalah minimal, lalu C5 untuk kualitas dan kenyamanan kamar itu maksimal, dan terakhir C6 untuk fasilitas itu maksimal. Setiap kriteria nantinya akan diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya. Untuk memastikan bahwa aspek yang paling signifikan dalam keputusan pengguna lebih diperhatikan. Penetapan bobot ini berdasarkan relevansi kriteria dalam mempengaruhi keputusan pemilihan akomodasi. Kemudian nantinya itu terdapat 10 alternatif di sini dari A1 sampai A10, di mana A1-nya itu dari A1 sampai A10 itu menunjukkan alternatif-alternatif dari 10 hotel yang disediakan. Antaranya ada Grand Hotel Pranger untuk A1, A2 Pullman Bandung Grand Central, A3 Intercontinental Bandung Dago Pakar, A4 A4 di sini ada Grand Aquila Hotel, lalu A5 Trans Luxury Hotel, A6 Grand
Pure Bandung Setiabudi, A7 itu Hilton Bandung, A8 Mason Pine Hotel Bandung, A9 The Papandayan Hotel, dan A10 terakhir itu The Gaya Hotel Bandung. Selengkapnya dapat dilihat pada layar di sini. Lalu tahapan kedua itu ada tahapan normalisasi dan optimasi atribut, di mana untuk menghindari bias dalam perbandingan setiap nilai alternatif dari hotel-hotel tadi dari A1 sampai A10 itu nantinya pada masing-masing kriterianya itu akan dinormalisasi agar perbandingan menjadi lebih seimbang dan adil. Proses normalisasi ini memungkinkan evaluasi yang lebih objektif dan antar hotel sehingga pengguna bisa mendapatkan hasil yang lebih tepat dan sesuai kebutuhan. Lalu tahapan terakhir yaitu pengurangan nilai maksimum dan minimum serta penentuan peringkat. Di mana pada tahapan ini ditentukan peringkat dengan menghitung nilai Y, di mana nilai Y ini merupakan hasil akhir dari tahapan optimasi dan normalisasi tadi, yaitu Y ini didapatkan dari mengurangkan nilai maksimum dan minimumnya. Y dihitung dari hasil pengurangan nilai maksimum dan minimum sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Peringkat ini memberikan hasil yang jelas dan terstruktur, di mana hotel dengan nilai Y tertinggi dianggap sebagai pilihan terbaik. Sekian dari saya lanjutkan, saya berikan kepada rekan saya, kepada Elvira, dipersilakan. Lalu kemudian result and discussion. Tahapan ini membahas penerapan metode MORA dalam pengoptimalan sistem MORA dalam sistem pendukung keputusan untuk layanan akomodasi hotel dan analisis lainnya. Yang pertama, implementasi MORA. Metode MORA digunakan untuk membantu memilih hotel terbaik berdasarkan berbagai kriteria seperti layanan, fasilitas, kebersihan, dan lainnya untuk memastikan setiap hotel dibandingkan secara adil. Semua nilai dari masing-masing kriteria diubah ke dalam skala yang sama, atau disebut proses normalisasi. Ini penting agar perbandingan antara hotel tidak terpengaruh oleh perbedaan ukuran atau skala pengukuran. Tahap normalisasi sangat penting dalam metode MORA karena memastikan kesetaraan dalam perbandingan setiap kriteria yang memiliki skala pengukuran berbeda. Dengan normalisasi, evaluasi menjadi lebih akurat dan hasil keputusan menjadi lebih dapat diandalkan. Setelah nilai dari masing-masing kriteria dinormalisasi dan dioptimasi, dilakukan penghitungan nilai Y untuk masing-masing alternatif yang mencerminkan peringkat hotel berdasarkan kriteria yang diberikan. Kemudian yang kedua, hasil peringkat hotel berdasarkan hasil perhitungan Y, The Trans Luxury Hotel berada di peringkat pertama dengan nilai Y tertinggi, yaitu 0,206. Diikuti oleh Pullman Bandung, Grand Central di peringkat kedua 0,1981 dan Hilton Bandung di peringkat ketiga 0,1976. Urutan peringkat ini menunjukkan bahwa hotel-hotel tersebut unggul dalam memenuhi kriteria yang telah ditetapkan seperti layanan, kenyamanan kamar, dan kebersihan dibandingkan dengan hotel-hotel lain dalam penelitian ini, sehingga lebih menarik bagi pelanggan. Yang ketiga, kualitas layanan akomodasi dan kepuasan pelanggan. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas layanan hotel sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Jika hotel memberikan pelayanan yang baik, kamar yang nyaman, dan lingkungan yang bersih, pelanggan akan lebih puas dan mungkin akan kembali atau merekomendasikan hotel tersebut ke orang lain. Hal ini sangat penting karena kepuasan pelanggan bisa meningkatkan reputasi hotel dan membuat pelanggan ingin kembali lagi. Yang keempat, penggunaan MORA dalam sistem pendukung keputusan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa metode MORA dapat membantu hotel memahami apa yang penting bagi tamu mereka. Dengan begitu, hotel bisa menyesuaikan layanannya agar sesuai dengan harapan tamu. Di Bandung, penggunaan MORA sebagai alat bantu keputusan yang khusus untuk kebutuhan lokal memungkinkan hotel lebih mudah menawarkan layanan yang sesuai dengan selera dan kebutuhan pasar setempat. Selanjutnya, conclusion. Penelitian ini menegaskan bahwa metode MORA adalah alat yang sangat berguna dalam sistem pendukung keputusan untuk pemilihan layanan akomodasi hotel. MORA mampu mengevaluasi beberapa kriteria sekaligus dan menghasilkan peringkat yang akurat sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, MORA tidak hanya relevan tetapi juga efektif dalam mengoptimalkan kualitas layanan hotel di Bandung. MORA memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat karena memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna, sehingga menjadi alat yang berguna bagi DSS dalam menyediakan rekomendasi hotel yang optimal. Kemudian untuk saran,
Penelitian ini hanya terbatas pada data yang tersedia pada platform Agoda dan hanya berfokus pada wilayah Bandung. Untuk pengguna untuk studi lanjutan disarankan untuk menggunakan berbagai sumber data seperti platform pemesanan lainnya, SWOT atau ulasan pengguna dari berbagai sumber serta memperluas cakupan geografis. Dengan cara ini, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Elvira. Selanjutnya mengenai jurnal kedua yaitu mengenai a three-stage fuzzy netrosopic decision support system for human resource decision in organizations akan dijelaskan oleh rekan saya Tanti dan Fazla. Kepada Tanti dan Fazla dipersilakan. Baiklah, selanjutnya adalah artikel mengenai a three-stage fuzzy neuroscopic decision support system for human resources decisions in organizations. Untuk yang pertama, pada bagian abstrak, di mana bagian ini merangkum tujuan penelitian yang mengembangkan sistem pendukung keputusan atau decision support system dengan menggunakan pendekatan multi kriteria decision making atau MCDM untuk mengevaluasi kandidat pelatihan dalam suatu organisasi. Di mana pada jurnal penelitian tersebut menggunakan model 3 tahapan yang melibatkan metode DLP, Interval Valued Neuroscopic Analytic Hierarchy Process atau EVN, AHP, dan Fuzzy Siemens FCM untuk menentukan kandidat pelatihan yang paling cocok dengan mempertimbangkan berbagai kriteria. Next. Kemudian pada bagian introduction, di mana bagian ini, pendahuluan ini membahas akan pentingnya pelatihan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tengah lingkungan bisnis yang volatile, uncertain, kompleks, dan ambiguous atau VUCA, di mana artikel ini juga mengemukakan bahwa pemilihan kandidat yang tepat sangat penting untuk menghindari demotivasi dan alokasi sumber daya yang tidak efektif. Kemudian, bagian ini merumuskan masalah yang akan diselesaikan melalui pengembangan hotel hybrid yang mengintegrasikan metode MCDM dengan algoritma kecerdasan buatan Fuzzy Siemens atau FCM. Untuk literatur review, bagian tinjauan pustaka ini menguraikan penelitian sebelumnya mengenai penggunaan MCDM dalam pelatihan SDM dan bagaimana metode-metode seperti AHP, Fuzzy AHP, atau AHP, dan FCM telah digunakan dalam konteks yang berbeda. Di sini juga dijelaskan kontribusi penelitian ini dalam mengintegrasikan metode baru dan menyoroti metode pengambilan keputusan kelompok serta penggunaan FCM dalam klasterisasi. Selanjutnya, pada propose metodologi terdapat 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap Delphi Method, di mana tahap ini digunakan untuk mencapai konsensus dalam pemilihan kriteria penting. Kemudian yang tahap kedua ada EVN AHP yang diterapkan untuk menghitung bobot kriteria mempertimbangkan ketidakpastian dan fuzziness dalam pengambilan keputusan manusia. Dan yang terakhir yaitu tahap ketiga ada FCM Clustering digunakan untuk mengelompokkan kandidat berdasarkan penilaian global yang memungkinkan fleksibilitas dalam penyesuaian anggota cluster jika diperlukan. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fazla. Baik. Eh, Tadi pada bagian purpose metodologi yang telah dijelaskan sebelumnya itu disebutkan terdapat metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut, di mana melibatkan 3 tahapan ada Delphi Method, IVN-HP, dan juga FCM Clustering. Nah, pada bagian numerical application ini, selanjutnya ini menunjukkan penerapan model yang diusulkan pada kasus nyata dalam perusahaan distribusi tersebut. Nah, model yang digunakan ini digunakan untuk memilih kandidat pelatihan berdasarkan kriteria yang disepakati. Nah, setelah Delphi Method akan didapatkan 7 dari 16 kriteria awal yang dipilih. Kandidat kemudian dinilai berdasarkan bobot kriteria menggunakan metode IPN AHP dan juga akhirnya akan dikelompokkan ke dalam klaster dengan metode FCM clustering yang memungkinkan fleksibilitas dalam penentuan jumlah peserta pelatihan. Nah, di sini pada tahap pertama itu tahapannya itu akan saya jelaskan secara lebih detail. Pada tahap pertama itu ada metode Delphi namanya, di mana metode ini digunakan pada tahap pertama dalam penelitian ini dengan tujuan penggunaannya untuk menentukan dan juga menyaring kriteria evaluasi yang dianggap paling penting dalam memilih pelatih untuk program pelatihannya. Nah, jadi hasil dari tahap Delphi ini itu adalah daftar final kriteria evaluasi yang kemudian akan digunakan pada tahap-tahap berikutnya, yaitu perhitungan bobot kriteria menggunakan event HP yang
akan digunakan pada tahap kedua dan juga klasterisasi kandidat menggunakan FCM clustering pada tahap kedua, pada tahap terakhir, tahap ketiga. Di mana melalui metode Delphi ini didapatkan 7 kriteria utama, di mana ada kriteria key employee, new assignment, new safety procedure, new equipment, dan juga new regulation, ada juga key position, dan juga new process. Lalu pada tahap kedua itu menggunakan metode event AHP, di mana pada tahap kedua ini penelitian menggunakan metode interval value neuroscopic analytic hierarchy process atau IPN AHP, di mana metode ini digunakan untuk memberikan bobot pada setiap kriteria yang telah dipilih pada tahap sebelumnya berdasarkan hasil dari metode Delphi di tahap pertama tadi, di mana pada event AHP ini memungkinkan penanganan data yang kurang pasti dan juga subjektif yang mungkin umum terjadi dalam proses pengambilan keputusan berbasis manusia. Nah, dari metode event AHP ini menghasilkan bobot-bobot untuk setiap kriteria yang menunjukkan tingkat kepentingannya dalam evaluasi kandidat pelatihan. Nah, jadi pada artikel tersebut didapatkan bobot kriteria yang diperoleh, di mana untuk kriteria pertama atau atas kriteria key employee itu bernilai mempunyai bobot 0,155. Lalu untuk kriteria kedua disimbolkan dengan C2 itu ada new assignment yang mempunyai bobot 0,159. Lalu untuk kriteria ketiga itu ada new safety procedure yang mempunyai bobot 0,146. Lalu untuk ada juga kriteria keempat, new equipment mempunyai bobot 0,172. Lalu ada kriteria kelima, new regulation mempunyai bobot 0,185. Lalu untuk kriteria keenam, atas kriteria key position itu mempunyai bobot 0,089. Dan juga untuk kriteria ketujuh, yang terakhir itu ada atas kriteria new process, itu mempunyai bobot 0,093. Nah, bobot-bobot inilah yang digunakan untuk mengevaluasi kandidat pada tahap berikutnya, di mana kandidat dinilai berdasarkan skor global yang dihitung dari nilai setiap kriteria yang sesuai dengan bobotnya. Nah, tahap yang terakhir itu ada menggunakan metode FCM clustering. Nah, pada penelitian ini, metode Fuji K-means atau FCM ini digunakan pada tahap ketiga untuk melakukan klasterisasi atau pengelompokan kandidat pelatihan. Nah, tujuan penggunaan FCM ini tujuan penggunaan FCM pada penelitian ini itu untuk mengelompokkan kandidat berdasarkan penilaian global yang dihitung dari bobot kriteria yang diberikan pada tahap IVNHP sebelumnya. Jadi output dari klasterisasi FCM pada artikel tersebut di mana didapatkan pada klasterisasi pertama itu ada kandidat utama yang direkomendasikan untuk pelatihan. Lalu untuk klaster kedua itu ada kandidat cadangan yang mungkin dipertimbangkan bila ada alokasi tambahan. Dan untuk klaster ketiga itu ada kandidat yang tidak diutamakan untuk pelatihan saat ini. Nah, itu. Jadi penggunaan FCM ini membantu memberikan fleksibilitas lebih dalam menentukan kandidat yang paling layak untuk melakukan pelatihan sesuai dengan judul yang diangkat pada artikel tersebut, sesuai dengan batasan anggaran dan juga kebutuhan organisasi. Lalu next ada discussion. Nah, jadi pada section berikutnya itu ada mengenai discussion. Jadi dijelaskan pada bagian tersebut terdapat perbandingan yang dilakukan antara metode FCM dan juga K-means dengan penekanan pada fleksibilitas FCM yang memungkinkan pengaturan ulang klaster secara lebih dinamis. Nah, pada artikel ini juga menekankan bahwa model 3 tahap yang diusulkan itu termasuk fleksibilitas penyesuaian klaster FCM, di mana dapat menghasilkan evaluasi kandidat yang lebih adil dan juga efektif. Lalu yang terakhir, bagian terakhir pada artikel tersebut ada conclusion, di mana pada bagian ini disimpulkan bahwa pendekatan 3 tahap yang diusulkan melalui kombinasi dari metode Delphi, IVNAP, dan juga FCM yang dijelaskan tadi itu merupakan solusi baru untuk pemilihan kandidat pelatihan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Nah, jadi berdasarkan studi tersebut juga mencatat bahwa metode yang diusulkan tadi dapat diterapkan dalam kasus lain yang memerlukan evaluasi multi kriteria seperti rekrutmen dan juga promosi, ataupun menyoroti potensi-potensi penggunaan model ini dalam sistem pendukung keputusan atau DSS untuk manajemen SDM di masa depan. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator.
Baiklah, sekian penjelasan dari review mengenai dua jurnal berdasarkan topik Decision Support System atau sistem pendukung keputusan dari kami kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.